Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Kebetulan ini Cimigo Talk yang episode kedua. Nah, jadi kita mau ngobrol-ngobrol karena pas banget di bulan ini kita tuh mau kedatangan sama bulan Ramadan, iya kan? Kalau bulan Ramadan biasanya sudah pasti ada Lebaran. Dan di bulan Ramadan itu pasti kita ada prepare gitu ya. Apa aja sih yang kita butuhkan buat Ramadan sampai Lebaran nanti gitu. Oke, hari ini aku ngobrol sama dua temen aku. Mungkin langsung aja suruh perkenalan kali ya. Silakan dari mbak-mbaknya dulu. Halo, nama aku Sinta. Oke, ada Mbak Sinta. Ya. Nextnya, Halo, nama aku Wikrama, tapi biasa dipanggil Wika. oke, kita ada Mbak Sinta sama Mas Wika. Jadi kesehariannya ngapain aja nih Mbak sama Masnya? Ya bekerja, sekaligus ibu rumah tangga. Oh, oke. Jadi ya bekerja dan ngurus suami dan anak-anak. Oke. Sama Mas Wika ngurus Seharian istri. bekerja kantoran ya, yang pasti terus udah jadi bapak rumah tangga juga, tapi baru ngurus istri aja. Baru ngurus istri aja. Oke. Oke, berarti kan kalau misalnya kita ngobrolin topik hari ini harusnya relate sih sama Mbak Sinta sama Mas Wika. Kita kan kayak mau ngobrolin tentang Ramadan gitu ya. Terus pasti ada aja yang dipersiapkan tuh ya sampai Lebaran nanti gitu. Pasti udah kebayang lah walaupun kita belum memasuki bulan Ramadan gitu ya, udah mau OTW tapi udah kebayang kayaknya harus beli ini, beli itu gitu ya, harus sudah ada yang disiapin. Nah, kemarin tuh aku sempat baca-baca Mbak Sinta sama Mas Wika. Nemu ada penelitian nih, menurut Populix tahun 2025 katanya pengeluaran Ramadan itu terutama buat makanan sama kebutuhan sehari-hari itu tinggi gitu. Nah, tapi ada lagi aku nemu juga menurut Snapchat Indonesia tahun 2025 katanya bahwa 38% warga Indonesia berencana buat mengurangi anggaran Ramadan. Jadi mayoritas dia tuh efisiensi buat pengeluaran impulsif gitu. Nah, jadi kalau misalnya aku tanya nih ya ke Mbak Sinta sama Mas Wika, kalau misalnya dengar kata Ramadan atau iya kata Ramadan gitu, yang terlintas pertama kali apa sih? Kurma. Oh ya, sirup. kurma, sirup, oke. Apa lagi? Bukber. Bukber, buka puasa, sahur, imsak, taraweh dulu. Taraweh, oke. Taraweh. Taraweh itu jadi pembeda banget sih antara Betul. salah satu elemen pembeda ya antara Iya. di luar bulan puasa dan bulan puasa itu sendiri. Oke. Nah, biasanya dari Ramadan itu gitu ya, apa aja sih yang biasa disiapin kebutuhannya gitu kan? Biasanya ada yang udah disiapin kan? Biasanya stok buat masak itu jadi lebih banyak memang. Karena kan masaknya 2 kali ya. Oh, oke. Kapan aja? Ya menjelang sahur Iya. sama menjelang buka. Betul. Meskipun simpel yang dimasak, tapi artinya itu harus 2 kali masak. Itu kalau kebiasaan di rumahku ya. Gitu. Terus paling apa ya? Ada sih apa sih biasanya kan nyiapin takjil tuh. Oh, oke. Nah, kalau takjil sih paling ya beli tuh nggak biasa adanya sih disuruh gitu. Tapi yang udah pasti harus ada tuh kurma sih. Kurma. Itu buat pembuka dulu tuh, buat openingnya pada saat Opening pas buka puasa. I see, oke. Kayak gitu. Terus apa ya? Ya udah stok-stok yang bahan pokok kayak telur sih kayaknya konsumsi telur deh yang mau yang banyak karena itu kan paling aman ya, paling aman dan paling cepat gitu. Maksudnya kalau darurat gitu kan, gitu. Oke, Harus oke. masak cepat gitu. Kalau Mas Konsumsi Vika? telur lebih. Nah, kalau aku rada beda nih sama Mbak Cinta karena aku kan hidup berdua aja nih sekarang sama istri. Dua-duanya kerja, jadi kalau untuk urusan buka puasa biasanya aku beli spontan gitu sih, maksudnya benar-benar menjelang buka baru beli gitu. Oh, oke. Nah, tapi kalau sahur baru kita masak. Ini setelah taraweh sih biasanya. Dan bahkan masaknya tuh bisa sampai untuk 2 sampai 3 sahur ke depan. Oh ya? Jadi biar langsung aja deh kita masak yang kalau taruh di kulkas itu bisa tahan lama. Tapi kita bisa makan itu 2 sampai 3 sahur ke depan, jadi nggak perlu repot-repot bangun lebih awal mungkin atau repot-repot masak pagi-pagi gitu ya. Karena kita berdua kerja nih, apalagi beberapa tuntutan kerja kita mengharuskan malam juga
ada bawa PR lah gitu. Iya benar. Jadi dibawa ya kerjaannya ke rumah. jadi harus efisien gitu. Bukan efisien sih, jadi kayak 1 kali dayung 2-3 pulau. Iya. Ya mungkin jarak dari kantor ke rumah juga agak jauh kali ya. Kalau kantorku kan nggak terlalu jauh nih, jadi kayak aku masih bisa ngejar buka puasa di rumah di awal-awal puasa nih. Cuma tuh sebenarnya udah terplanning tuh, mau masaknya tuh apa tuh udah kebayang. Yang simpel nih pokoknya yang simpel, jadi nggak perlu makan waktu. Nah, Tapi biasanya yang simple ini emang di pas waktu mau buka atau pas mau sahur? Kalau paling simpel justru pas mau sahur. Pas mau sahur ya. Sahur itu, tapi yang pasti kalau aku ngusahain ya harus ada sayur sih. Yes. Tapi sayurnya gampang gitu, karena nggak harus sayur itu kan nggak harus dibikin masuk tuh sayur menu yang gimana, karena kalau misalnya darurat itu kukus. Betul. Kita ada bayam gitu ya, jadi kita kukus. Nah itu telur itu ya kalau darurat nih ya paling gitu ya. Paling gampang sih ngedadar telur gitu kan. Gitu kan ceplok gitu kan. Nah kalau mau agak prepare tadi bisa juga tuh kayak yang Wika bilang, yang buat preparation 2 hari ke depan. Misalnya kayak ayam ungkep ya, jadi nanti pas mau itu udah tinggal goreng. Itu bisa sih kayak gitu. Kalau darurat banget lagi juga biasanya aku sarden. Ya. Itu benar-benar sarden tuh, Sarden buka ya? kaleng, masak nasi doang, udah. Itu simpel banget sih. Tapi setuju banget prioritasnya sayur. Itu penting banget. Tapi dari yang udah disiapin gitu ya buat sahur apa buat buka gitu, pernah nggak sih kepikiran kayaknya gue mau ngekos budget tuh udah dipotong aja deh. Misalnya ada beberapa yang nggak perlu, kan kita kan Mbak sama Mas Wika kan Ramadan nggak cuma baru sekali kayak kan. Terus udah kayak mungkin udah ini kayak tahun lalu ini kelebihan, kayak di tahun ini bisa kita cut nih apa gimana gitu, ada obrolan gitu nggak sih? Jujur kalau untuk makanan enggak susah. Gitu. Apalagi kalau pas libur ya. Libur ini kita belum ngomongin yang ada kayak iftar di luar gitu. Ini buat di rumah nih ya, weekend gitu. Itu kita malah yang kayak hunting segala macam tuh, atau kayak aku bikin apa sih, es campur lah di rumah gitu sendiri. Sendiri. Makanya aku bilang tadi kan ada apa sih top of mind-nya tadi kan, kalau sebenarnya tuh udah tiba-tiba tuh kayak harus ada kurma atau sirup. Ya bukan kurma atau sirup, kurma dan sirup. Sirup tuh kalau kayak mau bikin apa sih, bikin timun suri lah, es timun suri lah, es bewah gitu ya. Kan kita cukup beli buahnya aja dulu. Benar. Kita, maksudnya kalau kita ngolah sendiri kan lebih ketahuan lah, maksudnya nggak perlu ada bahan-bahan yang nggak perlu ditambahkan di makanan ketimbang kita beli ya. Enggak, kalau untuk makanan kayaknya nggak ada. Maksudnya belum terpikir untuk ada efisiensi di situ. Iya. Kalau Wika? Nah justru kalau aku ada. Karena makin kesini makin concern sama kesehatan. Terus justru di bulan puasa ini pengen jadi momentum untuk bahasanya apa sih, toxin apa, bukan detox. Detox. Istilahnya detox. Jadi justru pengen ngeluarin zat-zat yang berlebih dalam tubuh mungkin. Benar, itu emang waktunya gak sih harusnya? Misal kayak justru pengen ngurangin sirup, pengen ngurangin susu kental manis mungkin dulu. Kalau buka tuh selalu ngincer es buah gitu kan, sop buah pakai sirup, pakai kental manis, udah gitu manisnya buah gitu. Nah tahun ini sih pengen rencananya yang manis-manis dulu, yang asin-asin susah sih buat dikat gitu ya. Nah jadi untuk pengeluaran sirup, kental manis itu kita cut, fokusnya ke buah aja langsung. Kurma, anggur, yang banyak airnya sih yang pasti. Berarti murni dari buahnya. Nah, kebetulan lu nggak konsumsi kental manis di rumah, jadi cukup dari sirup. Dari sirup ya. Itu sebenarnya sirup tuh kayak cuma buat ini doang ya. Apa sih? Ya udah pemanis aja, kayak maksudnya bukan penguat rasa juga sih. Tapi kayak ya udahlah, es campur nggak sih? Gitu ya udah hasilnya dari itu ya. Cuma nggak pernah sih dari dulu. Kental manis tuh udah jarang banget gitu konsumsi itu. Dan juga kalau misalnya bikin ya tadi es campur kayak itu kan juga nggak yang tiap hari. Kan aku kerja kan, nggak bisa juga tuh tiap hari prepare itu kan. Itu kalau weekend. Ini biasanya di awal Ramadan nih masih agak heboh nih. Benar, iya sih. Gue juga merasakan itu sih.
Cuma kalau untuk tadi yang dibilang menjaga kesehatan tuh bener sih. Ada sih yang mau dirubah, tapi bukan efisiensi dari apa ya, maksudnya ngurangin makanan, tapi lebih kayak ke menunya. Ini lagi ada yang mau dicoba nih. Ada metode baru yang kayaknya ini dengar dari influencer kesehatan ya. Gitu. Jadi mungkin nanti ada kalau sahur tuh mau coba nih. Gimana sih caranya nih sahur menghindarin karbo, bener nggak tuh efeknya? Oh, oke. Jadi masukin sayur, jadi serat dan protein gitu ya, Iya. gitu kan, supaya nanti pembakarannya itu nggak dari karbo. Karbo itu kan harusnya kan dia dibakar jadi energi kan. Yap. Nah kalau kita nggak masuk karbo tuh sahur, itu jadi tubuh itu akan ngebakar lemak. Jadi lemak itu, jadi ya gantinya karbo itu tuh tubuh akan ngebakar cadangan lemak kita sendiri untuk berubah jadi energi. Nah itu yang aku planning mau coba di tahun ini, nggak tahu nanti bisa atau enggak. Karena sebenarnya kan berat ya, bukan berat, maksudnya itu pasti tubuh adaptasi tuh. Tapi kan soalnya itu hal baru kan Tapi itu buat hal lo. baru, tapi Iya. aku baru banget dapat kayak pengetahuan kayak gitu tuh kan. Oh iya, Ki, boleh nih. Aku udah ngomong tuh, langsung share tuh. Gitu. Nih kita coba ya. Gitu. Tapi kalau di rumah gue biasanya tuh kalau buka harus banget wajib lah ya ada gorengan. Di rumah gue ya. Oh iya. Beda-beda Gorengan terus sama yang kayak mungkin kayak bihun goreng atau mie goreng kayak gitu. Sama lontong lah biasanya. sih. Oh itu sahur. Enggak, pas buka. Oh, pas buka. Iya, Gitu. iya. Jadi kalau nggak ada itu tuh kayak adik gue atau gue tuh kayak duh kok jadi kayak kosong nih Oh. meja makan gitu. Itu wajib ya. Iya itu udah wajib. Terus jadi kayak gue kayak setiap tahun kalau nggak ada itu tuh kosong aja diri gue gitu, nggak buka pakai gorengan gitu. Umum ya. Iya umum sih sebenarnya, dan itu emang gampang dicari gitu. Iya emang kayak tiba-tiba kayak banyak gitu pedagang dadakan nggak sih Bener. yang tiba-tiba jualan tajil yang Bener, tadinya sehari-hari bener, mungkin bener. nggak kerja gitu kan ya, atau nggak punya Iya. usaha, terus yang kayak langsung jual. Tapi lo semua ada Buat budget apa gak ya? sih buat ini ya beli-beli bukaan atau makanan gitu? Maksudnya dipatok gitu. Iya, Maksudnya kayak per hari gue minimal ya budget pas maksimal lo Ramadan lah. gitu. Nggak ada. So far kayaknya. Gua ada, Oh, tapi oke. mingguan gitu. Aha. Oh, Jadi gitu. kalau misalnya seminggu ini dibagi dua, Iya. weekdays dan weekend. Nah, rada berhematnya di weekdays sih, justru kayak udahlah kan besok juga kerja lagi gitu ya. At least yang penting buka dan punya tenaga gitu. Nah, kalau weekend nih gue sama istri ngalokasiin buat makan yang enak-enak. Jadi kan ini oke. istirahat ya. Iya. Istirahat terus jadinya pengen dapet konsumsi yang enak-enak gitu, kayak misal kan gue kalau buka beli ya mungkin beberapa weekend mungkin bisa beli dimsum mungkin atau sushi segala macam. Oke, lo tipe yang kalau weekend tuh lo buka di luar berarti? Most likely Most likely, I see. Itu ada budget tuh? ada. Range-nya bisa disebutin nggak? Kayaknya sih untuk 2 weekend itu 800.000. Wow. 2 hari weekend ya, maksudnya Sabtu Minggu 800.000. 800.000. Oke. Tapi itu berarti menunya sesuka-suka kalian berarti ya nanti ya. Misalnya lagi pergi kemana terus pengennya apa? Nah, gitu. Oke. Kalau Mbak Sinta nggak ada? Nggak ada. Ya ininya aja, ngikutin moodnya aja gitu. Misalnya weekend kalau jajan keluar pasti, cuma belum tentu makan di luar. Oke. Jadi nyari nih, karena kan di dekat rumah tuh ada daerah kayak bukan biasa sih, Bazar. pokoknya iya kayak gitu. Jadi tuh emang kalau Ramadan tuh situ segala macam tuh Iya, ada iya. gitu. Jadi kita tuh kayak hunting menu favorit di situ. Itu sih paling, dan kayak anak-anak tuh kayak emang lebih apa ya, mereka karena nggak mau keganggu maghribnya gitu, jadi kayak enggak deh, kalau minggu-minggu pertama mungkin udah di ini aja di rumah gitu. Oke. Oke, tadi kan kita udah ngebahas tentang keseharian pas puasa terus prioritasnya bagaimana gitu ya. Nah, karena Ramadan tuh sebenarnya kan bukan tentang cara itu doang ya, kayak kita nge-planning seperti apa gitu. Pasti kan kita ngejalaninnya selama sebulan itu tuh gimana gitu. Oke. Ada yang mungkin kayak capek pasti kan, soalnya kita juga sambil kerja. Dari sahur terus habis itu kalian tidur lagi nggak sih biasanya kalau habis sahur? Kalau ada waktu ya gue nyempetin tidur lagi sih. Weekend dong. Oh iya benar, weekend doang ya. Kalau Mbak Sinta? Nyempetin.
nyempetin kalau emang bisa, makanya gue bilang nggak selalu tapi Oke. karena gitu mungkin karena jarak dari kantor ke rumah nggak terlalu jauh. Oh iya betul. Karena kan biasanya kalau misalnya kita ya waktu tidur kita jadi kepangkas banyak lah harusnya ya kan. Nah terus juga karena kita nahan lapar, terus nahan haus gitu kan, jadinya orang kalau ngomong banyak tuh jadi gamut gitu ya atau gimana. Itu gimana sih cara kalian tuh buat ngatasin itu? Jadi kalau weekdays, hari kerja, nggak terlepas hari kerja atau weekdays dulu deh, tadi kan weekend soalnya habis sahur tidur ya. Iya. Kalau weekdays sih kan habis sahur nggak sempet buat tidur ya. Harus beberes lagi, siap-siap lagi. Jadi waktu tidurnya diganti pas jam makan siang. Oke. Jadi jam makan siang biasanya makan ke kantin. Ini ya ini sholat zuhur, habis sholat rebahan aja tidur gitu. Dan tidurnya sih nggak lama ya, kayak nggak yang sejam 2 jam gitu, nggak. Kayak micro sleep gitu ya? Power nap sih Power istilahnya. nap, I see. Jadi 10-15 menit aja. Itu biasanya bangun seger banget sih, dan bahkan beberapa kali lapar tuh hilang. Oh. Entah kenapa makanya ini butuh teman-teman butuh di research lagi, tapi yang gue rasakan setelah power nap itu balik lagi sih Energinya ya. Jadi nggak lapar, jadi nggak puyeng, karena biasanya kalau misalnya gue itu kalau telat makan pasti kepalanya sakit. Aslamnya naik dengerin. Kalau kata dokter Tirta tuh asam lambungnya menyakiti kulit lambung, jadi ngasih sinyal ke kepala. Kalau lu telat makan nih sebenarnya dan lu merasakan rasa sakit karena asam lambung kena kulit lambung tadi. Dokter Tirta ya. Kalau Mbak Sinta? Ya kayak gitu. Sama. Kurang lebih sama tuh kayak gitu. Tapi gue nggak sampai yang gue sebenarnya lebih nggak tahan ngantuk atau gue suka ngopinya sih. Iya. Gue lapar kayak gue masih Benar-benar. gue kayak lebih itu yang kayak aduh ngopi ini. Harusnya di jam-jam lo ngopi ya. Jadi jujur aja tantangan berat buat gue tuh kalau puasa itu. Mungkin ya. Kalau buat perokok juga gitu kali ya. Bisa jadi. Berat kan gitu ya, mungkin bisa jadi gitu. Sama gue juga gitu kan biasanya. Harusnya gue ngopi secangkir sehari kan. Nah ini kan beda nih, malam gue mau ngopi juga nggak enak, takutnya ganggu waktu tidur juga gitu. Iya. Gitu, itu aja sih. Iya sih. Kalau gue lebih kayak nggak mau ngomong. Oh iya. Oh Ada iya. kan gue nggak bisa ya. Kayak gitu kan, karena harus ada briefing gitu, ngomong juga. Bener, ngomongnya tuh gue maunya secukupnya, gue takut aus soalnya. Soalnya kan kayak, ya gue biasanya kan gue minum yang manis-manis gitu ya. Terus kayak sehari nggak minum yang manis tuh gue merasa ada yang kurang. Kalau minum manis kan kadang suka aus banget gitu ya. Nah itu tuh yang gue hindarin. Jadi tuh kadang kalau lagi puasa teman-teman gue suka nanya, lo kenapa Kir diem aja? Gue lagi puasa. Gue ngobrolin gini, gue udah biasa haus loh. Mungkin berasa puasa. Bisa biasa. Bentar lagi buka. Nah terus juga mungkin kan jadinya banyak waktu tanda kutip ya. Misalkan biasanya kalau jam kerja nih ada adjust gitu ya. Jam kerja di adjust, waktu istirahat di adjust. Jadinya punya pola waktu yang berbeda nih antara puasa nggak puasa. Dan biasanya tuh justru puasa kayak jadinya tuh hari lebih panjang gitu. Iya itu Ya kan? benar. Nah, gue tuh biasanya nyelipin beberapa kegiatan selama kerja atau selama weekend gitu, selama libur. Misal kalau kerja, yaudah misal 30 menit kerja itu mini break gitu. Buka puasa. Setengah hari. Nyari warung. Nah cuman gue belum sealim yang harus namatin Al-Quran nih, khatam Al-Quran, nggak gitu juga, tapi gue luangin waktu mungkin buat scrolling. Tapi kalau scrolling gue tarik ya. Kalau scrolling tuh justru bikin capek. Oh ya? Scrolling tuh menurut gue bikin capek. Ya tergantung isi sosmednya balik lagi. Tapi gue keseringan sih setelah scrolling sosmed justru tambah
emosinya tambah keluar terus jadi capek gitu. Tergantung, makanya gue bilang. Makanya tergantung isi sosmed Iya, sih. iya, iya. Nah itu tuh mendingan hindarin tuh. Itu juga itu gue hindarin sih. Nah kalau bisa justru mungkin baca-baca yang lain. Mungkin ya bagusnya sih kita ibadah lagi ya. Atau lu buka ini toko oren. Shopping, scrolling shopping gitu ya. Ini kan Itu gimana mau efisiensi? Ya udah, oke. Toko oren. Nah cuman gue mau, ini gue juga plan sama istri gue, kita coba lebih produktif berpuasa. Kayak at least gue pengen banget sih selama puasa ini tuh kita dapet ilmu atau skill baru gitu. Mungkin ya, makanya tadi ya balik lagi nggak usah, mungkin nggak perlu sampai yang alim-alim banget gitu. Cuman bisa kalau ada waktu luang sedikit daripada melayani menghadapi kelaparan, coba misal baca buku, terus atau mungkin tonton video-video di YouTube gitu deh, tapi yang emang benar-benar habis nonton tuh kita punya hasanah atau wawasan tambahan lah, gitu. Pengennya gitu. Apa? Tapi gue ada target sendiri, gue pengen sambil belajar bahasa lain. Iya. Kenapa? Itu selama puasa. Pertama itu ya karena hari terasa panjang, jadi gue mau isi hari-hari gue tuh nggak cuman kerja, main HP, tidur, ya yang pasti ibadah ya, nggak cuman itu doang tiap hari. Tapi mumpung berasa panjang nih hari, bisa kayak kita selipin belajar bahasa lain supaya habis puasa mungkin bisa apply beasiswa mungkin gitu. Oke, nah tadi kan juga udah ngebahas nih ya cara antisipasi Mas Wika sama Mbak Sinta waktu Ramadan gimana gitu kan. Nah terus berarti kan kalau misalnya gue tarik kesimpulan gitu, walaupun kita puasa tetap ketemu lah ya sama orang-orang, interaksi gitu kan. Nah biasanya juga kalau bulan puasa tuh identiknya sama apa? Bukber. Ya kan, bukber sama temen ini, sama temen itu gitu kan. Berarti kan kita harus interaksi terus nih ya kan, interaksi sosial tetap aktif lah gitu. Nah tapi maksudnya di Ramadan kali ini gitu ya, ada ini nggak sih, udah ada niat musik kayak gue harus pilih-pilih nih circle mana aja yang akan gue datengin gitu ya, atau enggak ya gimana gitu, udah ada kepikiran belum? Lucu banget. Berteman. Iya, gue kalau bukber alumni ya SMP, bahkan SMP gue masih. SMP masih ya? SMA masih. So far sih masih oke aja sih circle-nya, maksudnya ya kebetulan ya gini ya, kalau bukber gitu tetap aja sebenarnya gue nggak guna ya, ujung-ujungnya emang kita bakal ngumpulin, gue bakalan sama yang itu aja sih. Iya, ya kan, itu yang lagi lain aja tuh, orangnya ya. Yang lainnya paling ya udah say hi apa ya, ini menyambung tali kasih nggak sih, udah lama kadang udah lama nggak ketemu karena di luar kota gitu kan. Gue sih oke aja sih. Cuma kalau temen-temen maksudnya ada little reunion gitu, masa kayak grup-grup kecil gitu, nah itu gue juga udah nyaring kalau itu. Gue udah mau filter yang menurut gue nggak deh, kayaknya gue bukan males sih, maksudnya nggak ini kayak nggak penting banget. Cuma paling ada orang-orang tertentu yang gue pengen temuin ya baru. Itu sih kayak makin usia nggak sih, akhirnya tersaring dengan sendiri. Itu aja sih. Nah mungkin bener ya, tergantung usianya gitu. Tersaring dengan sendirinya, terfilter dengan sendirinya. Nah kalau gue bukan milih-milih kali ya, nggak milih-milih sih jatuhnya, cuman bentuknya prioritas. Jadi gue prioritaskan bukber sama keluarga dulu, terlepas dari keluarga istri atau keluarga gue sendiri. Itu wajib tuh bukber, atau at least berkomunikasi sama bukber doang sih konteksnya. Iya, bukber kan bersosialisasi. Oke. Itu komunikasi bisa WA aja gak sih? Nah itu kayak misal justru itu Ramadan juga jadi kesempatan buat kita ngubungin keluarga yang jauh. Benar, bisa jadi gitu kan. Nah tapi kalau misalnya ketemu atau bukber, itu gue prioritasin keluarga dulu, keluarga istri sama keluarga gue sendiri. Terus yang ketiga itu pengennya teman-teman yang udah punya keluarga. Ini menarik sih, kayak nanti
itu selalu jadi omongan gitu, nanti kita kalau udah gede bukber bawa anak kali ya gitu. Iya. Itu kayak seru sih. Terus atau justru kayak overstimulate gitu pas bukber jadi malesin juga bisa. Tapi justru itu yang menarik sih sekarang, karena gue gimana ya, gue seneng banget ngelihat teman-teman gue seneng banget ngelihat jejak teman-teman gue. Terus kayak di momen bukber ini kan kelihatan bedanya. Oh, bukber tahun lalu mungkin belum ada pasangan, sekarang udah ada. Tahun lalu belum ada anak, sekarang udah ada anak bukbernya gitu. Nah, gue pengen sih bareng temen-temen lagi, tapi yang emang beneran Udah berkeluarga. udah kelihatan berkeluarga lah gitu ya. Jadi biar nyambungin koneksi juga nih istri gue ke istri temen gue mungkin, atau gue ke istri teman gue. Atau suami, ya gitu, maksudnya biar nggak spesifik. Oh nih hubungin ke istri orang gitu, nggak maksudnya, tapi maksudnya tanpa Gimana gimana tuh bisa iya, gitu. Nah itu, kalau gue jujur gue enggak. Ini klarifikasi ya, tolong nambah teman, maksudnya itu kan orang baru di teman gue. Gue nggak ngerti itu tren di era lu apa emang langsung sih. Gue jujur ya, gue cenderung rada cuek kalau gue sama kehidupan pribadi teman-teman gue. Artinya gue nggak terlalu yang kayak ya udah. Ya mau saya kayak berkali-kali ketemu lu sampai sekarang belum married atau lu belum punya, ya udah. Gue kayak yang ya udah kenapa gitu, maksudnya gue Tapi jujur kayak harusnya lebih seru gak sih kalau misalnya oh ternyata dia udah bawa istrinya enggak, buat gue nggak ada ngaruhnya. Kalau gue jujur, karena justru gue nih kalau gue momen saya sama temen SMP atau temen SMA, gue lebih yang kayak gue justru pengen tuh kumpul di masa yang emang ya udah kita tuh dulu berteman kayak apa sih. Justru gue tuh akan ngeluarin sisi yang gue tuh all out dalam artian ya lu udah ya, tanpa embel-embel Sinta tuh sekarang siapa atau lu tuh sekarang siapa. Gue nggak mau. Menurut gue, ya makanya kan definisi pertemanan tuh beda-beda ya. Benar. Gue gue kenal lo nih, lo temen SMP gue, ya udah gue kenal lo caur banget nih lo dulu, ya udah, gitu, ya jadi lo aja sendiri, gitu. Makanya kan, jadi gue bilang gue mau filter tuh kayak gitu. Gue sama siapa sih yang gue bisa all out gitu kan? Ya udah gue bisa jadi diri gue sendiri tanpa ada embel-embelin lo. Ya, tapi tetap yang namanya lo ini kayak gitu kan ya. Jadi sekarang ini lo. Gitu. Benar. BUMN gitu. Ini konduktor ini gitu kan. Biasanya gitu. Ada. Nah kalau gue itu teman-teman yang kayak cuma say hi gitu. Tapi kalau orang-orang tertentu yang mau gue temuin, gue nggak peduli gitu. Tapi kalau gue lebih ke ini sih, gue tuh maunya datangnya yang orangnya tuh banyak kan, biasanya kita ngelis dulu kan siapa aja yang datang. Nah kalau emang udah banyak, gue akan datang. Oh iya sih. Soalnya kalau dikit, ya udah gue mending buka di rumah. Iya benar. Gue juga gitu kan, pasti di grup udah kelihatan ya. Kalau di grup kan kayak udah kelihatan tuh. Bener. Ini yang udah list nih, yang kayak confirm mau datang. Gue, nah di situ yang maksudnya gue mau filter tuh gue ngeliat siapa-siapa nih orang-orang. Nah itu. Nah, oh enggak ada si ini atau misalnya dikit tapi yang penting si ini ada. Nah itu gue datang. Jadi gue sebenarnya bukan tergantung kuantitas si orangnya ya, berapa orang yang confirm mau datang, tapi lebih gue ngelihat siapa yang mau datang nih, yang mau confirm datang. Iya, gue nyari teman gue sih. Nah ya. Kalau di list itu belum ada temen gue nanti mikir nanti gue di sana ngobrol sama siapa. Gue sih enggak, gue bisa aja, gue bebas gue ngobrol sama siapa. Gue bisa aja, cuman kayak canggung gitu. Iya, lu gimana sekarang kabarnya? Iya sih, pasti. Ini bahkan ada yang kayak gue bukannya so famous ya, enggak. Coy kayak, hey, saya gue, iya. Tapi lo kayak nungguin dia nyebut nama duluan gak sih? Soalnya dia kenal gue gitu kan. Iya. Itu yang sering, ya bukan sering juga kayak ada gue beberapa kali kayak gitu. Tapi lo pernah gak sih kayak misalnya acara bukber terus lo yang kayak harus nyariin tempatnya, pokoknya lo lah si inisiatornya gitu? pernah. Nah itu gimana tuh mas? Nah, Jadi tapi ini udah lama banget ya dulu, buat udah SMA apa ya? Teman SMA sih kayaknya. Oh bukan teman SMA, jadi geng kuliah. Geng kuliah isinya cuma 4 orang doang sih kita. Terus yaudah kita mau buka puasa bareng, terus gue ngelis tempatnya. Gue ngelis tempatnya yang kira-kira tuh deket dari kantor mereka dulu. Oke, atau tengah-tengah dari kantor mereka. Terus dari situ gue udah ngelis, mereka vote.
Terus cari di Google Maps nomor teleponnya, terus tanya bisa reservasi apa enggak. Kalau reservasi biasanya ada minimum purchase, Betul. ya. Ada minimum purchase. Nah di situ baru diminta-mintain tuh teman-teman. Gimana kalau jadi nih kita langsung DP-in aja gitu. Benar. Kita kasih kita bayar DP-nya, jadi biar kita langsung jadi. Nah seringnya sih pernahnya sih kayak gitu. Kebetulan 4 orang doang jadi gampang di manage ya. Beda kalau misalnya SMA gitu, gue nggak kebayang sih. Kalau gue nggak tuh kalau nyari tempat gitu, nyari tailor apa gimana gue nggak. Tapi gue lebih kayak sering dimintain, Sin, lo kan sama si ini deket nih. Nah gue kayak penyambung tali kasih gue. Lo yang gerakin penyambung lidah, gue nggak gerakin. Gue lebih kayak sering diminta gitu. Iya. Karena mungkin ada orang-orang tuh yang kayak panitianya tuh sebenarnya orangnya deketnya sama diri aja. Kalau gue kan dari zaman dulu gue kagak punya geng ya. Gue kayak gue mencok sana mencok sini, nah itu jadi kayak ya udah Sin, lo aja Sin. Lo kayaknya kan lo dekat juga main ini, lo kata gitu, paling kayak gitu aja. Gue ngomporin nih, datang yuk gitu. Gitu sih. Kalau gue lebih milih ke resto yang ada paketnya. Oh iya. Dia jual menu paket. Nah, Gitu. Jadi kita bisa sharing, terus juga ya maksudnya nggak ya, kalau misalnya satu-satu tuh kan kalau gue ya, di pikiran gue jatuhnya lebih mahal dibanding paket. Oh iya. Gitu. Itu sebenarnya iya itu lumayan efisiensi juga sih. Cuma tuh kalau paket kan tuh kayak ya udah sih paket itu doang. Cuma Iya sih. nambah yang Bener. nambah kali ada lah additional kali ya. Iya, kalau additional nggak apa-apa. Menu ya, yang Nggak apa-apa, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Tapi cuman kayak teman-teman gue tuh udah terbiasa kita cari resto yang ada paketnya. Gitu. Jadi politik uang ketat ya. benar. Gitu harusnya. Iya. Gue tuh lebih senangnya justru yang nggak paket tapi variasinya banyak. Oke, Contohnya contohnya? adalah warung makan Sunda misalnya. Banyak banget tuh. Bisa makan tengah gitu. Bisa Iya, makan bisa makan tengah. tengah atau bisa sendiri-sendiri juga masih bisa. Ah. Dan jadinya itu bikin obrolan sih. Jadi misal let's say ayam bakar gitu. Iya. Kayak ayam bakar di sini enak loh gitu. Mau nggak cobain? Tapi nanti teman biasanya sih kayak nggak mau kalah, dia juga punya gitu ayam bakar yang menurut dia lebih enak Iya. gitu. Nah jadi dapat pengetahuan baru lagi, ternyata ayam bakar ini menurut dia enak, mungkin kita next time bisa nyobain. Jadi dari menu-menu makanan itu jadi ngobrol sih sebenarnya justru. Iya. Itu circle gue ya, circle gue. Itu kalau circle yang emang kecil ya, Iya. kita yang lingkup kecil itu gue emang kayak concern lah sama makanan, sama menunya. Tapi kalau udah yang besar gitu kan, kayak bersatu angkatan, kayak gue udah nggak ini deh sama makanannya. Udah serah dulu deh pada panitia yang milihin, karena gue lebih excited ketemu Iya. Iya. gitu, orang-orangnya. Ya nggak sih. Jadi kayaknya paket itu bagus buat yang banyak gitu ya tamunya. Iya. Iya, Kalau benar. kalau yang sendiri yang paket ala carte sih kayak satuan gitu, itu mungkin lebih cocok buat yang lebih sedikit sih. Soalnya suka nyambung nggak sih, suka kayak Geser. repair lagi, geser lagi. Iya, biasanya geser lagi sih. Geser lagi. Iya, itu. Kan. Nah, kalau geser lu bebas lah ya. Jadi makanya biasanya milih makanan itu yang cimit-cimit gitu kayak Iya, ya udah. benar. Ntar kan nanti mau ke misal ke Gultik lagi atau kemana? Iya, pagi itu Kopi kan. lagi. Tapi ada budget gak sih buat bukber ini? Sebenarnya mau dibajetin juga susah ya. Nah, cuma paling gitu kalau menurut gua ini masih masuk akal lah ya. Ya udah. Yang masih masuk akal tuh berapa ya, Mam? Berapa sih? Nah, kalau gue masukin budget sekali bukber baru buat pribadi nih. Berapa ya? 100 sampai 200 nggak sih? 100 sampai 200. Sih menurut gua sih masih ya. Itu udah sama patungan tuh. udah. Udah. 100.000 udah mau patungan. Ya, Maksudnya 100.000 per orang gitu kan? Itu Iya, menurut gua segitu Udah lah. lah itu. Oke, kalau gitu berarti buat Ramadannya sebenarnya nggak banyak berubah gitu ya, cuman kayak lebih ada yang ditambahin ya, kayak tadi circle-circle-nya dipilih-pilihin, terus juga ngatur weekday-nya seperti apa gitu ya. Oke, berarti so far buat Ramadan nextnya gitu ya. Berarti udah ada yang diubah nih berarti ya. Tadi kayak ngurangin manis gitu ya, terus ngurangin karbo Di saat sahur. di saat sahur gitu ya. Berarti tapi so far selain itu gak ada perubahan, masih sama aja sesuai kebiasaan pada bulan puasa pada umumnya. Kita coba gitu kali Iya. ya. Tapi maksudnya fokusnya ada temanya gitu.
kalau puasa di tahun 2026 ini fokusnya untuk meningkatkan kesehatan. Yap. Gitu. Meningkatkan kesehatan, meningkatkan spiritual ya. Apa sih? Gue kayak pengen, boleh dong. Iya boleh. Ria nggak sih? Gue pengen lebih alim, boleh dong. boleh. Gue mungkin mau meningkatkan ibadah. Iya. Sekarang udah middle 40 ya nggak sih? Iya. Udah dong, harus kayaknya itu harus jadi wacana sih. Oh iya, itu juga tadi masuknya kayak nambah ilmu juga nggak sih? Tadi mau belajar bahasa lain ya. Jadi kesalahan. Mumpung hari-harinya terasa lebih panjang gitu. Bener, oke. Gue belajar sesuatu yang lebih religius. Iya, gue doain ya Mbak ya. Amin ya Allah. Doa yang baik. Oke, terima kasih ya Mbak Sinta, Mas Vika udah mau diajak ngobrol tentang bulan puasa tahun ini. Semoga bulan puasa nanti kita lancar semuanya. Lancar, semua yang penting sehat. Sehat semuanya. Oke. Rezekinya juga Lancar ya. limpah. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye. See you.